management apa ya? Apa time management? Mengatur waktu. Oke, iya, mengatur waktu. Selain ngatur, apa sih ngatur waktu itu maksudnya kayak apa sih? Ngatur waktu itu kayak apa? Waktu belajar, waktu main game gitu. Oh iya, benar. Jadi, time management adalah suatu kemampuan ya buat kita bisa mengelola dan mengatur waktu dengan efisien dan efektif agar tujuan terselesaikan. Bisa bahasa Inggris itu kemampuan, sama seperti mengatur waktu, itu kemampuan. Jadi kalau sekarang adik-adik belum belajar dan tidak tahu cara ngatur waktu, yuk kita latih. Karena kayak bahasa Inggris, kalau nggak dilatih, nggak bisa. Benar nggak? Nggak ada tiba-tiba kita bisa jago ngomong bahasa Indonesia kalau nggak dilatih, kalau nggak pernah dengerin. Ya, seperti itu juga mengatur waktu. Apa yang biasanya menyebabkan kalian gagal mengatur waktu? Game. Oke, game apa lagi? Malas. Jadi hal itu ya yang bikin. Oke. Nah, sebenarnya memang benar gitu ya, bahwa mengapa kita menjadi susah mengatur waktu itu karena ini kurang perencanaan. Gak ada rencana. Tadi kan saya tanya, ada nggak yang sudah punya kapan main, kapan belajar? Ternyata banyak yang nggak punya gitu ya. Jadi nggak ada rencananya. Jadi kalau misalnya temennya nih ngajakin, main yuk, padahal tahu ada PR, jawabannya selalu apa? Yo, mari kita main, gitu ya. Itu nanti, itu berarti bisa ngomong tidak. Tapi yang terjadi biasanya, oh iya ya, kan aku udah stres. Ada dia bilang, karena stres, makanya susah ngatur, gitu ya. Nah, itu juga bisa membuat orang jadi susah mengatur. Kemudian perfeksionis. Tahu perfeksionis? Apa tuh perfeksionis? Apa perfeksionis? Menunjuk diri sendiri. Perfeksionis. Kenapa? Perfeksionis tuh kayak apa sih? Orang yang maunya sempurna. Benar nggak? Apapun harus sempurna. Ada nggak orang yang sempurna di bumi? Kamu sempurna. Ya, nggak ada orang yang sempurna di bumi ini tuh nggak ada. Siapa yang sempurna? Cuma Tuhan. Yang nggak pernah ngelakuin kesalahan, nggak pernah gagal gitu ya. Tapi yang terjadi sama orang perfeksionis, dia pingin semuanya sempurna. Jadi kalau pekerjaan sudah benar, dia cek lagi, dia ulang-ulang gitu ya. Dia pingin itu dapat nilai yang paling terbaik, sehingga dia menghabiskan waktu sangat panjang untuk hal yang sama. Padahal tugasnya masih banyak, gitu. Kemudian gangguan teknologi, ya tadi sosial media, ya nonton YouTube. Aku cuma pengen refreshing sebentar deh, nonton YouTube sebentar. Udah 1 jam. Ya, karena kalau kita nonton shorts kan pendek banget. Nonton dikit lagi. Ternyata itu udah sampai 15 short. Tapi sebenarnya boleh nggak sih kita refreshing? Boleh. Boleh nggak? Boleh refreshing. Tapi harus diatur. Ya. Dan yang terakhir tadi ada yang kencang banget tadi bilang adalah rasa malas. Ya, setuju? Rasa malas yang menjadi penyebab segalanya. Malas ngerjain, malas ini gitu ya. Apalagi kalau sudah habis pulang sekolah. Oke. Penting gak sih punya time management menurut kalian semua? Nggak usah. Hidup ini rasanya nggak enak kalau semua diatur. Ya, nggak seru ya kalau semua diatur gitu. Maunya adalah aku ngatur sendiri. Selama ini sukses nggak ngatur sendiri? Ya,
Enggak, kadang-kadang sukses, kadang-kadang gagal, bener nggak? Time management tuh, saya mau denger deh dari anak kelas 9. For real? Yeah, why? Okay, I agree with you, and then why? I don't know why, it's just important. Give me the reason, one reason. You wanna give me the reason? Enggak? Coba kita dengarkan dari kakak kelas. Paling senior. My opinion on kenapa I feel like time management penting. Soalnya kalau misalnya we don't get to manage our time dengan baik, ada kemungkinan besar kita kelupaan sama hal-hal yang lebih penting daripada kemauan kita. Jadi misalnya kita nggak bisa ngebagiin waktu buat main sama buat belajar, apalagi kita sekarang yang kelas 9, bentar lagi kita lulus dan banyak ujian UN dan lain-lain. Ketinggalan pelajarannya, ketinggalan juga nggak tahu jadwal dan nggak kekejar. Jadi kalau misalnya nggak ada time management, ada kemungkinan besar kita nggak bisa lulus karena keseluruhan sendiri. Kita tepuk tangan. Yep, oke. Itu pesan-pesan dan petua dari kakak kelas ya. Pada saat kita nggak bisa handling atau mengatur waktu, kita kadang kehilangan momen-momen penting. Ya, kayak misalnya gini, karena nggak bisa ngatur waktu, yang tadinya mau diajak pergi sama mama papa, tapi kita belum belajar dan cicil PR dan segala macam, akhirnya nggak jadi. Itu momen penting, ya. Akhirnya nggak pergi, gitu. Jadi memang time management itu sangat penting karena apa? Dia ngurangin stres loh. Jadi kalau kalian ngerasa bahwa hari ini kalian stres, hey, cek dulu, jangan-jangan karena time managementnya jelek. Ya. Dengan meningkatkan produktivitas, jadi kalian menjadi lebih produktif, lebih bisa, oh pelajaran ini, tugas ini selesai, cek. Tugas yang ini selesai, saya udah belajar. Karena punya time management yang baik. Lalu bisa punya hidup yang seimbang. Jadi fokusnya walaupun kalian sekolah, tapi bukan berarti hidup ini tentang sekolah doang. Ya, ngembangin diri sendiri itu apa sih? Bisa jadi loh, kalian memang gemar main game, tapi sebenarnya kalian punya modal untuk masa depan jadi apa? Buat games, jadi coding, ya belajar coding, atau kalian jadi atlet e-sport gitu ya, itu mungkin ya. Tapi hidup harus seimbang. Karena apa? Karena fokus kalian hari ini adalah sekolah dan mencapai tujuan hidup. Kalau mau lulus harus belajar, kalau enggak nanti jadi repot. Kalau nggak belajar ketinggalan, banyak ulangan, jadi jelek, akhirnya nggak lulus. Saya minta kalian punya waktu 3 menit, tolong tuliskan aktivitasmu setelah pulang sekolah. Ada list, ada 10. Sudah? Ini udah ya 3 menit. Yuk. Aku mau denger dong, ada yang mau sharing nggak aktivitasnya apa? Kita mau dengerin, nama kamu siapa? Maya. Dari kelas? Oh, Samuel. Sana Maya. Mandi. Sikat gigi. Oke, apa yang kamu aktivitaskan setelah pulang sekolah? Baju, buka sepatu, cek-cek pelajaran yang perlu, belajar atau kerjain pekerjaan rumah. Aku les, terus mandi, terus kerjain PR, terus tidur, main HP. PR, investing, habis investing tidur. Oh, oke. Ya, pada intinya nggak boleh lupa makan. Ya, nggak boleh lupa karena makan itu penting buat menjaga kesehatan. Benar nggak? Karena kalau kita nggak sehat, kita bisa
ya. Nah, ada 5 cara kita bisa mengatur waktu. Yang pertama apa sih? Kalau mau ngatur waktu, itu mesti nyiapin diri dan lingkungan ternyata. Ya, nyiapin diri itu kayak apa sih? Kalau kita nggak ready, kita nggak bisa. Pertama, kalau sebelum mulai belajar atau mengerjakan tugas, pastikan sudah mandi, perutnya cukup gitu ya, udah makan ya. Jangan lagi lapar. Karena kalau lagi lapar bawaannya emosi, nggak bisa, kesel, gitu ya. Nah, jadi harus siapin, bikin ritual yang bikin kamu siap kalau mau belajar, ya. Bagi waktu. Apa sih yang bikin kamu siap belajar? Biasanya mesti ngapain dulu habis pulang sekolah? Mandi. Ada orang yang harus mandi dulu, baru kayaknya segar nih habis pulang sekolah. Makan. Kemudian siapin barang-barangnya. Kadang yang bikin jadi lama, waktu kalian melakukan sesuatu akhirnya jadi molor. Sebenarnya punya waktu cuma 10 menit, tapi kalian gak nyiapin barangnya. Gimana ya bukunya? Aduh, udah sampai lagi ngerjain. Aku haus, jalan lagi, ambil minum, balik lagi, habis waktunya. Padahal sudah punya jadwal, 2 jam sekian sampai sekian mau ngapain, nanti habis itu mau ngapain gitu ya. Jadi harus siapin diri gitu ya. Terus menjauhkan segala alat-alat yang jadi pengganggu. Jadi kalau biasa tadi aku lihat chatting sama teman gitu ya, buka sosial media. Nah, kalau hal-hal yang jadi mengganggu, dijauhin dulu untuk sekian lama ya. Nah, yang kedua bisa bikin checklist aktivitas. Ada yang pernah bikin? Seperti apa? Jadi bentuknya gini, kumpulkan seluruh tugas yang menjadi tanggung jawab, terus bikin cek, tempelkan di tempat yang mudah dilihat. Ada PR matematika, ulangan IPA, tugas bahasa, tempel dan lihat sudah selesai belum. Kalau sudah selesai kasih cek, ini udah selesai, yang ini belum, berarti next saya harus ngelakuin apa. Itu cara yang kedua ya. Kalau tadi siapin diri, yang kedua bisa bikin checklist. Nah, yang ketiga, atur prioritas dengan teknik Eisenhower. Pernah tahu nggak? Eisenhower. Eisenhower ini adalah mantan presiden Amerika. Ya, dia punya teknik yang sangat jitu dalam membuat sesuatu. Ya, jadi dia bikin satu matriks atau box yang ada tulisan urgency dan kepentingan. Oke. Itu namanya Eisenhower box atau matrix. Jadi kita bagi penting, mendesak, tidak mendesak, dan tidak penting. Ya. Kalau penting dan mendesak itu aktivitas yang perlu segera diselesaikan. Dia di box nomor 1. Kalau dia tidak mendesak tapi penting, dia di box nomor 2. Aktivitas yang perlu diselesaikan tapi ada waktunya. Misalnya, PR matematika tapi masih minggu depan. Ya, masuknya di sini. Kalau tidak penting tapi mendesak adalah aktivitas yang sebenarnya mendesak tapi kita boleh loh nyuruh orang lain, delegasi. Kayak apa ya? Kasih makan kucing punya peliharaan. Oke, itu bisa didelegasi kalau kita lagi banyak banget yang mesti dikerjakan. Oke ya. Kemudian aktivitas yang keempat, aktivitas yang bisa dilakukan kapanpun, gak ada deadline-nya. Jadi dia nggak penting, nggak mendesak, nggak ada hasil akhirnya, nggak bikin kita harus ada ujiannya. Itu masuknya di box yang nomor 4. Oke? Nah, yang harus dilakukan adalah kita mesti selesai dulu nih box nomor 1, selesaiin box nomor 2, baru kita bisa ke box nomor 3 dan box 4 yang terakhir. Oke, ada yang mau ditanya? Ada yang mau tanya? Nggak ada? Belum? Oke, kita coba yuk. Kita coba ya. Oke, hari ini adalah hari Kamis. Ya, Alex ya, bukan Alex teman kalian. Punya sederetan kegiatan yang harus diselesaikan. Yuk kita bantu. Ya, masuknya
ujian musik di hari Sabtu. Terus besok ada ulangan bahasa Indonesia. Acara ulang tahun sahabatnya di hari Sabtu. Menemani mama ke arisan keluarga di hari Minggu. Nah, kira-kira tadi udah tahu ya, box 1. Box 1 tadi apa? Penting, mendesak, ya. Nah, kira-kira mana nih yang masuk box 1? Yang mana? Hah? PR matematika. Kenapa? Karena dikumpulin besok, jadi dia urgent dan mendesak. Ngumpulinnya besok loh, nggak bisa ditunda. Kalau nggak dikerjain berarti dapat nilai, nggak dapat nilai, bener nggak? Apalagi yang ada di box 1 selain PR matematika? Ulangan bahasa Indonesia, ya, masuk di box 1 karena dia penting dan urgent, ya. Kalau ada lagi nggak yang di box 1? Hah? Ada? Nggak ada? Oke, kita lanjut ke box 2. Ada nggak yang di box 2? Dia penting tapi nggak mendesak, nggak mesti buru-buru, nggak mesti harus hari ini. Apa? Ujian musik masuk di box 2 kah? Ayo. Enggak. Iya. Jadi dia masuknya yang mana nih? Box 2. Ya. Sekarang hari Kamis. Ujian musiknya hari Sabtu. Ya. Ujian IPA di hari Senin. Karena sekarang Kamis. Ya. Kalau weekend biasanya ngapain? Santai. Jadi dia harus masuk di box 2. Ujiannya hari Senin. Tapi kan persiapannya kamu bisa lakukan. Dia harus masuk di box 2. Habis itu apa lagi? Ujian musik, ya. Terus box 3 apa? Acara ultah, ya. Nggak penting. Acara ultah penting, nggak penting? Penting. Pentingan mana? Ultah apa? Ujian? Ujian. Jadi acara ultah belum penting, ya. Masuknya di box 3. Nemenin, ada yang di box 4 nggak? Apa? Menemani mama arisan keluarga di hari Minggu. Kenapa dia masuk box 4? Karena tidak terlalu penting sama orang tua. Arisan tuh kumpul keluarga, yes. Oh, apa dong? Kenapa? Box 4 ya? Kemana? Karena urusan orang tua. Karena dia bisa dilakukan setiap bulan kalau mama pergi arisannya. Atau bentuknya kayak seperti ini. Gini ya. Ada yang bisa bikin gini? Berhasil nggak? Ya. Jadi bisa datang ke ulang tahun sahabat di hari Sabtu karena sahabat juga perlu kan? Benar nggak? Tapi dia nggak. Dan menemani mama ke arisan gitu ya di box 4 karena bulan depan juga masih bisa kok gitu. Atau orang lain yang menemani. Sekarang lihat tugas 2. Ya, tadi kalian punya 10 aktivitas kan yang ditulis? Nah, sekarang coba buat 10 aktivitas itu dan masukkan ke dalam boxnya. Oke, mana yang masuk di box 1, mana yang masuk di box 2,
box 3 dan box 4. Ada yang mau share? Kamu mau share? Siapa yang mau share? Yuk, namanya siapa? Bagas. Bagas dari Seven Jual. Oke, Bagas mau share sama listnya dia. Oke, apa yang di box 1? Kerjain PR. Nonton Netflix. Oke, nonton Netflix dan kerjain PR dia taruh di box 1. Oke, ya kenapa? Kok nonton Netflix tuh setara sama kerjain PR dan harus segera ya buat kasih. Oke, buat kasih. Oke. Kemudian di box 2 apa? Masih makan, dengar khotbah gereja, masuk Indomie, tidur. Oke. Ya, mandi, makan, dengar khotbah, masak Indomie. Wah, favorit kayaknya ya. Oh ya. Tidur. Oke. Ya. Kemudian yang di box 3 mabar, ya. Nggak penting. Bener nggak? Iya, nggak penting loh. Mabar itu bukan sesuatu yang penting. Oke? Terus yang box 4, nggak penting, nggak mendesak. Main bola. Oke, ya, thank you. Ya, jadi semakin banyak di dalam box nomor 1, harus semakin cerdas mengatur waktunya. Oke. Ada yang tahu teknik Pomodoro? Tahu? Oke. Saya mau share ya. Jadi kalau mau istirahat dan belajar, ternyata ada teknik yang namanya Pomodoro. Teknik Pomodoro ini ditemukan oleh yang namanya Francesco Cirillo di tahun 1980 karena dia berpikir kok kayaknya susah banget ya mau fokus 1,5 jam belajar gitu ya pasti. Jadi dia coba ngatur waktu. Nah masalahnya waker yang dia gunain itu bentuknya tomat, dan tomat dalam bahasa Italia adalah Pomodoro. Makanya dibilang teknik Pomodoro, di mana kita belajar fokus mengerjakan sesuatu dalam jangka waktu tertentu. Waktunya berapa lama? Ini tekniknya. Belajar 25 menit, pasang wakernya. Kalau sekarang kalian punya handphone, pasang alarm 25 menit. Belajar, break 5 menit. Belajar lagi 25 menit, break lagi 5 menit. Gitu ya, sampai 4 kali. Terakhir, baru breaknya lebih panjang. Kalau 25 menit kelamaan, sebenarnya boleh starting from 10 minutes. You start from 10 minutes. At least you do something. Gitu ya. Oke. Teknik berikutnya adalah dengan sistem SMART. Ya. Kita perlu tahu tujuan goalnya apa sih kalau lagi ngerjain PR? Ngapain sih kita capek-capek tiap pagi? Buat apa sih? Buat knowledge, buat skills kita, bikin kita sukses. Sebenarnya ini adalah bentuk latihan. Kalau punya tugas, kalau sekarang punya tugas 10 aja sering kelupaan. Kalau kuliah tugasnya bukan 10, lebih dari 10. Tadi time management itu adalah skills yang harus dilatih. Jadi latihannya dari kapan? Sekarang, waktu kalian masih SMP. Itu latihannya. Gak bisa, kalau kita gak pernah latihan, bisa nyelesain tepat waktu tugas 5 biji dan berharap bisa sukses begitu dapat tugas 7, itu gak bisa. Pasti latihannya dari yang kecil dulu. Oke? Ya, jadi harus tahu spesifik mau apa. Sekarang di tugas 3, ya, sekarang buka lagi kertasnya. Di bagian paling bawah itu ada sebuah komitmen. Oke, aku ingin kalian pilih. Kita tadi udah belajar 5 ya. 1, siapin diri, bikin checklist,
skills kalau langsung sukses nggak? Nggak ada. Nggak ada skills yang langsung sukses. Pasti dia butuh proses. Pasti gagal dulu, nggak berhasil dulu, bukan berarti nggak bisa. Oke? Saya ingin kamu masukin beras dan bola ini ke dalam toples ini. Ya, harus cukup. Oke? Ya, kita coba kalau kita masukin berasnya dulu. Ya, ini semuanya, jangan ada yang tidak dimasukin. Oke, ya. Sekarang masukin ininya, cukup nggak? Nggak cukup ya? Nggak bisa. Ya. Sekarang gimana caranya supaya cukup semua menurut kamu? Oke, masukin bolanya. Oke, terus sekarang terima kasih Aryan. Nah, kenapa ya? Kenapa? Kenapa bisa begitu? Bola-bola itu aku anggap sebagai pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting. Semua beras itu aku anggap seperti pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting. Jika kalau kamu meletakkan berasnya dulu, itu sama saja dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting, dan kamu membelakangi tugas-tugas yang lebih penting. Kalau kamu melakukan tugas yang lebih penting duluan, itu berarti tugas kamu sudah beres dan kamu bisa melakukan hal-hal lain yang tidak penting. Sama dengan bola-bola yang besar, itu seperti tugas-tugas penting, dan saat dimasukin, nah, berasnya dimasukin bisa, soalnya tugas-tugas setelah diselesaikan. Ya kan, suka khawatir, nanti kalau aku baca dulu, nanti aku nggak bisa chatting sama teman aku. Tapi dari eksperimen ini mau bilang, kita cuma punya waktu berapa sih? 24 jam. Jadi, ini adalah waktu kita. Kita cuma punya toples itu kecil banget. Dan hanya waktu yang kalau sudah dipakai nggak bisa diulang. Ya. Ingat, toples kita kecil, tapi kalau kita tahu apa yang jadi prioritas dalam hidup kita akan masukkan itu dulu ke dalam toples sebelum kita melakukan beras yang kita pikir kita nggak punya waktu, tapi ternyata ada loh waktunya dan bisa dilakuin. Oke, baik, terima kasih buat hari ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian.